yang besar dan yang agung. Maka ketika ada orang yang lebih besar, fokus pandangan seseorang, jiwanya akan memilih yang dipandang itu yang lebih besar. Misalnya gubernur atau bupati, jiwa manusia itu kecenderungannya dia akan melihat gubernur. Tidak mungkin dia akan melihat bupati, kecuali anak bupatinya Madonai. Tapi ini keumuman jiwa manusia itu seperti itu. Ketika melihat di dalam suatu forum, ketika belum menemukan siapa-siapa yang besar dan agung, dia akan tengok-tengok mana yang harus saya lihat. Misalnya G, kemudian mana Gus Baha misalnya, kemudian fokus pandangan kita akan ke Gus Baha. Ketika melihat, ketika ditawari emas ataupun nasi goreng, dia mesti akan memilih untuk dalam kondisi umum kayak gini, kecuali nang padang pasir di orana panganan sama sekali, dia jiwanya akan cenderung untuk memandang yang lebih berkualitas. Sepakat ya betul. Angger sampean ngomong nang atine laku, esih lebih deleng tidak gorengnya daripada emas. Iki wis penyakitan. Misalnya ke kuda, ke alfat, deleng dia mesti deleng alfat. Kalau mungkin kuda ini ya. Ki beras, permata, misalnya mesti ada dalam permata. Itu jiwa manusia. Lah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasnamakan dirinya sebagai yang besar dan yang agung, agar fitrah manusia, agar jiwa manusia itu fokus pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu agama fitrah. Maka ketika Allah mensifati dirinya dengan Al-Kabiru, Zat yang Maha Besar, maka hikmahnya di situ adalah agar kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang banyak? Karena manusia itu akan tenang ketika akan tenang ketika melihat asma-asmanya dan akan mendapatkan kebahagiaan. Karena fitrah manusia itu adalah di dalam jiwanya itu hanya mempunyai keinginan untuk selamat dan bahagia. Maka nek sampean kehilangan satu mata, itu kenapa nggak mau? Karena kesempurnaan sampean itu yang menyebabkan kebahagiaan sampean itu telah hilang.
maka sampean akan menjaga mana sampean demi kebahagiaan sampean ataupun demi keselamatan sampean. Jadi yang dicari oleh manusia itu hanya dua hal, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Maka setiap manusia pasti enggan kehilangan kesempurnaannya karena mempengaruhi keselamatannya dan kebahagiaannya. Agar kita, pandangan kita terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asmanya Al-Kabir, itu tidak lain adalah agar kita itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Betul. Allah Al-Kabiru, Allah itu adalah zat yang besar. Agar jiwa kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menghadap kepada Allah zat yang besar, maka secara otomatis kita akan melupakan yang kecil. Kebesaran Allah itu di mana? Di dalam kasih sayangnya. Itu lebih besar daripada kasih sayang kedua orang tua kita. Lebih besar dari orang yang memimpin kita di pemerintahan. Lebih besar dari siapa saja, dari kasih sayang siapa saja yang ada di muka bumi ini. Maka ketika seseorang menyatakan dirinya Allah lebih besar kasih sayangnya dengan kasih sayang siapa saja, jiwa manusia akan terfokus pada Allah zat yang kabir itu. Jadi yang wis weruh al-kabire Gusti Allah, mengko arep ora fokus maring yang besar dari kasih sayang hamba kepada kita. Fokusnya kita itu maring besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Misalnya sampean bermasalah, mesti sing digoleti nek ana 5 pengacara, sing digoleti di pengacara sing paling canggih yang akan menyelamatkan kasus sampean. Karena ini jiwa kita itu seperti itu. Maka ketika kita berhadapan dengan kasih sayang dari berbagai kasih sayang, kita akan terfokus kepada kasih sayang yang lebih besar dari kasih sayang yang lain. Karena jiwa kita, pasti fitrah kita akan menghadap kepada sesuatu yang lebih besar. Misalnya ada seseorang yang mengasihi kita, maka kasih sayangnya tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan hatinya untuk memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi fokusnya ketika ada orang yang mengasihi kita, memberikan kasih sayang kepada kita, fokusnya pada yang menggerakkan kasih sayang mereka kepada kita. Maka ketika seseorang berada di dalam sholatnya dengan mengucapkan takbiratul ihram, bukan dengan sigot Allahu Akbar. Maksud daripada Allahu Akbar itu adalah mengecilkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi fokus pandangan di dalam sholat kita. Ketika kok di dalam sholat kita Allah tidak menjadi soal fokus pandangan kita, maka berarti kita masih mengakbarkan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembukaan sholat itu adalah takbiratul ihram, bukan usolli fardhu duhri, itu bukan pembukaan sholat. Pembukaan sholat itu adalah takbiratul ihram. Dan di dalam takbiratul ihram kita niat di dalam hati kita untuk sholat
4 rakaat zuhur ataupun 4 rakaat asar atau 3 rakaat sholat maghrib dan seterusnya. Nah, kenapa kok pembukaan di dalam sholat itu adalah takbiratul ihram? Agar fitrah kita, jiwa kita itu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sekarang dunia sholat sampai orang kayak lah ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka pada saat itu hubungan dengan makhluknya di dalam khayalan-khayalannya, di dalam pikirannya itu terbuat begitu saja. Misalnya, kok ngesuk arep dewehi emas sekilo, karo dewi dadi sekilo, ngesuk jam itu. Sing kemutan mas ya pada desa. Mesti sing kemutan sing lebih gede. Maka ketika nang jero salat kok sing kemutan setelah takbiratul ihram ataupun di dalam takbiratul ihram kok kemudian yang muncul bukan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti takbir kita itu penuh dengan kebohongan. Oke. Takbir Quran. Ini bisa dimengerti orang ya. Jadi sing ngarane Allahu Akbar gue kayak jiwa gue serentak memfokuskan diri untuk melihat yang lebih besar gitu. Allahu Akbar ya sing dapat sing nyetak nanyongko. Ya mungkin ngate itu. Ya sing dapat sing nyetak nanyongko. Ya sing dapat sing arep ngaweh kebahagiaan, sing selalu memberikan saya kebahagiaan. Sing dapat nanyongki sing selalu ngaweh rezeki. Sing dapat nanyongki sing melihara. Tidak ada yang lebih besar darinya kecuali tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang sudah berikrar Allahu Akbar, maka berarti tidak ada sesuatu yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, ngelok. Berarti kayak jiwa gue kan ya filosofinya itu. Saya mau menggambarkan begini. Jadi Allahu Akbar gue kayak apa sampai yang ditunggu-tunggu idolanya, misalnya idola Roma Irama kok teka. Itu selain Roma Irama itu adalah bukan manusia. Tapi selain Roma Irama di dalam kerumunan manusia, manusianya itu sebenarnya bukanlah manusia, akan tetapi manusia tersebut adalah penghalang untuk kita melihat Roma Irama. Jadi naik nang lapangan, anak kerumunan manusia Roma Irama kota kan, itu menungsa itu dudu menungsa, tapi mereka itu adalah penghalang kita melihat Roma Irama. Karena pada saat itu fokus pandangan bukan mereka itu menungsa, tapi mereka selain Roma Irama itu adalah penghalang untuk melihat Roma Irama. Maka selain Allah Subhanahu wa taala minimal adapun ketika muncul di dalam setelah takbiratul ihram itu adalah penghalang. Sing akhirnya dia merasa kita penghalang yang akan memuluskan saya dalam menghadap, dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Kita menang takbiratul ihram.
Oke lah. Misalnya mengenai Arab ketekan gubernur misal. Wong Banjaranyar itu dudu wong, tapi wong Banjaranyar itu adalah penghalang untuk melihat gubernur yang mau kesini. Jika nanti di dalam sholat kita merasa bahwa selain Allah adalah penghalang, maka dengan cepat kita akan membuang semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadirkan dan memfokuskan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takbir langsung jiwa gue kabehan kayak dari siji karo jasade terus benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholatnya seperti ini pasti penuh dengan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mungkin garuk-garuk isin ya. Orang mungkin ngadep ngalor, ngadep ngidul dan lain sebagainya gitu. Karena jiwanya lagi memfokuskan diri untuk melihat yang lebih besar dari setiap makhluknya. Gitu. Lah, ketika seseorang sudah benar-benar bisa takbir di dalam sholatnya, maka dia juga bisa takbir di luar sholatnya. Artinya, ketika ada segala hal yang membawa seorang hamba untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat-cepat dia akan menyingkirkan apa yang menjadi penghalangnya untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang itu terlambat karena panen korma, akhirnya duwe kebon rong bau sing sebau dhewe kena gara-gara terlambat sholat mikirna panen urung rampung. Akhirnya sing sebau dhewe kena wong disedekahna wong karo tanah-tanahe demi untuk menyatakan penyesalan akan keterlambatannya di dalam sholat. Hal ini karena apa? Karena dia ketika sudah datangnya sholat, dia masih mengakbarkan kormanya yang sedang dipanen. Inilah yang jarang dilakukan oleh orang muslim pada saat ini. Jadi wong muslim ke pertama ke awalnya murokobah bahwa perilaku gue ditilengan Gusti Allah. Pas dia mengakui ada kesalahan di dalam perjalanan hidupnya, maka langkah yang kedua adalah muhatabah. Muhatabah itu adalah menghukum dirinya sendiri. Setelah muraqabah, menghukum dirinya sendiri karena melakukan kesalahan. Maka bagi orang yang punya azam, setiap perilaku kesalahan akan dia hukum oleh dirinya sendiri, maka insya Allah orang ini akan selamat dunia dan akhiratnya. Pokoknya ini angger nyong salate kawanan subuh kawanan pokoknya arep sedekah ayam segluntung kowe bentuk muatabah. Karena biasanya nek istighfar tok kowe anu ora mlebu nang jero ati. Oke. Astagfirullahaladzim terlambat. Ayo kawanan. Ki anu ora serius. Sering saya katakan ketidakseriusan seseorang itu begini. Nek dulu aku pernah menceritakan tentang terjun payung tekan kapal terbang. Anggar esih nang ketinggian
dia itu punya azam untuk sedekah sapi agar bisa selamat sekan turun maring bumi. Nang tengah-tengah kan ganti pedus bae. Kurang semeter tembak ayam. Ayam merah. Karena apa? Karena ketika dia tidak memiliki ketetapan batin yang tidak kuat, dia akan mudah goyah. Mulanya cara untuk menyelamatkan diri dari itu adalah dia itu harus menyiksa ataupun menghukum dirinya sendiri ketika meninggalkan larangan-larangan Allah, disengaja maupun tidak disengaja, dengan apa yang kalian pikirkan. Maksudnya terserah gitu. Arab sedekah ayam ya ayam, Arab sedekah bawang ya bawang. Arab sedekah apa? Lele. Terserah lah mau kan, terserah. Yang penting itu bentuk mu'atabah, hukuman diri karena melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya anggap istighfar tok kowe ora cukup bagi kowe. Istighfar tok ya kayak bisa tanggapun. Maka bentuk-bentuk daripada mu'atabah itu adalah menghukum diri itu seperti itu agar penyesalannya itu kelihatan serius. Itu. Nah setelah kita membaca Allahu Akbar, maka dalam perang pun segala selain Allah itu kecil. Tadi saya katakan bahwasanya manusia yang dikehendakinya adalah mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Tapi kemudian ketika seseorang sudah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar ketika membaca takbir ketika dia mau berperang, maka selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Senjata yang akan membunuhnya itu kecil. Orang yang sangar-sangar itu menjadi kecil. Karena ketika sudah mengatakan Allahu Akbar, itu berarti mengecilkan semua selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk senjata dan orang yang sangar-sangar itu. Itu. Makanya kenapa Bung Tomo gue lagi perang Allahu Akbar. Jadi bisa dilihat pada saat itu wong-wong Belanda sing pada nyekel senjata sing canggih pada saat itu kelihatan kecil oleh santri-santri pada saat itu. Peristiwa itu adalah terjadi pada tanggal 10 November atau Hari Pahlawan. Jadi mulanya kan gambarnya Bung Tomo gue Allahu Akbar. Artinya pada saat itu adalah agar orang-orang yang bersama Bung Tomo itu merasa mengecilkan, harus mengecilkan semua yang ada di hadapannya, bahwa mereka itu tidak akan memberikan madorot ataupun manfaat. Yang memberikan madorot hanyalah manfaat dan madorot hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu dia sudah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai fokus pandangan, gitu. Sebagai fokus pandangan keselamatannya dan kebahagiaannya. Apa yang terjadi pada 10 November pada saat itu tidak lain adalah perwujudan daripada takbir-takbir yang mempunyai ruh ketika di dalam sholatnya, gitu. Maka pada saat takbir ketika dia berada di dalam peperangan, dia benar-benar mengecilkan yang ada di hadapannya. Hal ini terjadi pada Badi'uz Zaman Said An-Nursi juga. Ketika Said An-Nursi dicekal oleh tentara
dari Rusia, dari ini, dari tentaranya Kamal Atatürk ya, dari Rusia itu Jenderal Russell apa namanya. Jenderal tersebut itu sangat galaknya luar biasa. Nah, angger anak jenderal gue, para nabi mesti menundukkan kepalanya. Ketika tadi zaman Said An-Nursi dilewati, Said An-Nursi tetap tegak. Terus sang jenderalnya akhirnya memanggil tadi zaman Said An-Nursi, apakah kamu nggak tahu saya? Said An-Nursi mengatakan kepadanya bahwa saya mengetahui kamu. Lah kenapa kamu tidak tunduk kepada saya? Said An-Nursi mengatakan, agama saya tidak pernah memerintahkan saya untuk tunduk terhadap sesama makhluknya, untuk sujud kepada sesama makhluknya. Agama saya hanya memerintahkan untuk sujud kepada, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah akhirnya Badi'uz Zaman Said An-Nursi karena menjawab apa yang ditanyakan oleh jenderal tersebut, akhirnya dimasukkan ke mahkamah. Tidak ada yang masuk ke mahkamah tersebut kecuali keluarnya sudah menjadi mayit. Tapi setelah diinterogasi di mahkamah tersebut, Badi'uz Zaman Said An-Nursi tetap tidak mau tunduk kepada jenderal tersebut dan terus mengatakan bahwasanya agama saya tidak pernah memerintahkan makhluknya untuk tunduk kepada makhluknya. Sing akhirnya apa? Sing akhirnya malah tiba masuk di dalam hati jenderal tersebut sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa kok ana menungsa yang berprinsip sekuat itu, tidak mengharapkan keselamatan dari makhluknya walaupun senjata ataupun kematian sudah di hadapan matanya. Kok tetap dia mempunyai kekuatan batin yang luar biasa seperti itu. Apa yang membawa dia mempunyai kekuatan batin seperti itu? Terus akhirnya sang jenderal mengerti dengan jawaban Said An-Nursi bahwa akidah yang membawa saya untuk tidak mau tunduk dan tomak keselamatan, mengharapkan keselamatan dari makhluknya, itu adalah agama Islam. Jadi saya tidak akan mau tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Badi'uz Zaman Said An-Nursi seperti itu, mempunyai kekuatan jiwa yang luar biasa? Karena ketika nang takbiratul ihram, takbiratul ihram benar-benar serius. Karena nang takbiratul ihram itu benar-benar orang goroh. Sehingga ketika senjata ada di kepalanya, ditodongkan di kepalanya, dia tidak pernah meminta untuk keselamatannya kepada yang menodongkan senjata kepada dirinya. Dan dewa kan bisa poyo. Saya pernah menghadapi itu. Ketika dulu di Syria itu kelompok mana kantor intelijen pusat, mengkono setiap 10 meter itu bersenjata. Itu senjata luar biasa. Mungkin tentara bersenjata ini nggak punya basic saya kalau mesti ngerti ya kayak orang-orang yang di anu rung lebu beber belas. Sehingga si Edin gede. Lah Badi'uz Zaman Said An-Nursi tidak seperti itu. Jadi ketika senjata sudah sampai di kepalanya,
dia tetap mengatakan bahwasanya agama saya itu tidak pernah memerintahkan bentuk kepada makhluknya. Kenapa mempunyai prinsip sekuat itu di luar sholatnya? Karena di dalam sholatnya dia benar-benar membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Jadi al-akbar itu al-kabiru itu sama dengan akbar, sama dengan kibriya. Kibriya itu yang maha besar, akbar juga maha besar, kabir juga artinya maha besar. Itu. Lah, maha besar kekuatannya, maha besar kasih sayangnya, itu maha besar ke Gusti Allah misalnya. Itu secara fisik besarnya itu secara itu gede banget lemu gitu. Itu kan boleh. Udah tuh banyak anak kayak gue lah. Gue kan wis duduk anak Gusti Allah itu mukhalafatulil khawatir. Gusti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi ketika ngomong besar gue duduk besar awal karena bukan jasad atau bukan tulisan. Sampai kadang sholat bayangkan tulisan gue Gusti Allah, tulisan Allah gue Gusti Allah, itu. Pokoknya artinya ngomong aku hamba ya kayak pangeran. Nek aku lemah ya kayak kuat. Aku menghadap lagi menghadap Yang Maha Kuat, sing yang gak uripku dan lain sebagainya. Maka dia besar di dalam hatiku. Itu makna daripada kita akbar, kita membaca takbiratul ihram. Jadi duduk membayangkan fisiknya bahwa fisiknya itu besar gitu. Maka berarti ketika engkau membayangkan dengan fisik seperti itu, engkau sudah mulayani sekan akidah ahli sunnah wal jamaah, dari akidah ahli sunnah jamaah yang benar, bahwa nengkonan sifat 20 wujud kita bako mukhalafatul lil khawadis, bahwasanya Gusti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi misalnya sampean juga jangan membayangkan Gusti Allah itu cinta kepada sampean, aja dibayangnya cinta nek sampean kepada orang lain. Nek sampean orang yang dicintai kok berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak kan sampean larati. Lah kemudian nek Gusti Allah mencintai sampean, kemudian sampean berbuat tindakan yang tidak diridhoinya, larati kan orang bisa dibayar sekarang. Maksudnya cintanya Allah kepada kita adalah kita diberi kemuliaan untuk bisa taat kepadanya. Itu cinta ke atau aku larati itu. Lemu terus kemudian membayangkan jasad dan lain sebagainya. Lah maksud daripada al-kabir di situ adalah yang tadi saya sampaikan bahwasanya bukan Allah Subhanahu wa taala misalnya menciptakan alam semesta ini. Wis ana sing nemukna bahwasanya luasnya alam semesta itu adalah 46,6 miliar tahun cahaya kali 250 misalnya. 46,6 tahun cahaya miliar 4,6 miliar tahun cahaya kali 250 itu luasnya alam semesta. Tapi sebenarnya itu tidak ada yang mengetahui luasnya alam semesta. Alam semesta itu luasnya nggak tadi. Kemudian walaupun gedenya luar biasa, kemudian Gusti Allah mendesain lebih gede kalau itu. Nah maksud daripada kabin ini adalah maha besar Allah itu besar
artinya adalah bukan besar jasad, akan tetapi yang dimaksud besar di sini adalah bahwasanya Allah itu besarnya adalah mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Makanya Allah maha besar. Artinya nang kana kowe anak kaburo yak baru juga biru takbiron mukabbir kabiron. Itu artinya kabiro itu tidak sama dengan makhluknya. Kebesaran itu bukan diartikan secara jasad, akan tetapi kerajaan Gusti Allah gede. Jadi maksud ya, dan kita setiap hari itu membaca takbiratul ihram, membaca takbir itu banyak sekali. Dengan takbiratul ihram itu kita mendengar adzan. Orang yang adzan itu ketika membaca Allahu Akbar berapa kali? Lima ya, mengatakan lima apa? Oh baik. Dua kali. Komentar dengan terakhir sisi. Terakhir 5. 9. Rokomat 10. Urung takbir 17 rokanat. 17 rukun. Bolak-balik. 17 rokaat. Di dalam satu rokaat berapa kita takbir? Kenapa itu takbir itu? Momennya banyak sekali. Karena agar kita itu mengecilkan semua makhluknya. Kon mlebu nang alam bawah sadar bahwa selain Allah itu kecil. Makanya nang adzan kuwe maksudnya adzan. Undangan kok Allahu Akbar kan kudune meh-meh kuwe kan. Artinya pada saat muadzin itu adzan, itu agar kita itu mengecilkan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendatangi salat gue. Apa salat nang omah, apa salat nang anu terserah. Agar kira-kira makmum kok ora mantep karo imam. Enak omah yo. Lah, artinya Allahu Akbar ketika dalam sholat kaya kuwi manggile kuwi wong urusanmu kabeh kuwi cilik. Ya Allahu Akbar iki sing gedhe. Gue maksudnya kayak gue urusanmu semua selain apa namanya, selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Maka tinggalkanlah yang kecil dan hadapkanlah jiwamu kepada yang lebih besar. Maksudnya kayak gitu. Tapi kadang ketika seseorang itu ngrungokna adzan sing adzan kuwi wong sing diwadai, akhirnya ora fokus maring kalimat, tapi fokusnya maring wong sing adzane. Sehingga undangannya gagal. Makanya wong adzan ki membutuhkan wong sing saleh. Kenapa seperti itu? Kon wong sing lunga kuwi
fokusnya maring adane juga fokusnya maring bisa maring wong sing ngundange ya. Wong sing ngundange dia kan enak ya kan dan lain sebagainya. Karena di dalam makom orang muadzin itu dia punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa lebih tinggi derajatnya daripada imam. Dan kebanyakan mengatakan bahwa imam itu makomnya lebih tinggi daripada muadzin. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita sudah melihat makna al-kabiru dan akbaru dan tibliyah. Dan semoga ketika memang baru takbiratul ihram kita ngerasa kayak wis ngaku. Nah, untuk permasalahan kemarin, siapa sudah lama nih Mas? Si masih nurung rampung. Bukan si penasaran. Artinya begini. Jadi Abdullah bin Mubarak. Kemarin saya mengatakan bahwa orang ketika sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasa kekagumannya sudah terputus. Karena tidak ada kejadian apapun di alam semesta itu di luar kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian Imam Sibli mengatakan bahwa orang yang makrifat itu adalah orang yang kekagumannya terus-menerus. Nah, ini sepertinya kontradiksi antara Abdullah bin Mubarak dengan Imam Sibli. Ketika Imam Sibli mengatakan bahwa orang yang sudah makrifat itu adalah orang yang kekagumannya terus-menerus, karena apa? Karena apa yang terjadi di alam semesta ini di luar kemampuan akal manusia. Maka apapun yang ada di hadapannya itu menjadi aneh. Jadi bisa ndeleng makmun kue aneh. Unggal dina maksiat karo pangeran kok esi dereng nang Gusti Allah. Ayo. Ya ora aneh ora. Kudune kan getiya dendegna. Karena maksiat maring Gusti Allah. Angger Gusti sebagaimana yang Allah katakan. Lau akhadna jika aku akan menyiksa seorang hamba karena kemaksiatannya, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini manusia yang hidup dalam makhluknya yang hidup di atas bumi ini. Artinya kabeh arep musnah ketika karena kemaksiatannya. Mataraka min dzahrihi dapat. Tidak ada makhluk yang melata di atas bumi ini yang tersisa kalau Allah akan langsung menyiksa hambanya karena kemaksiatannya. Gitu. Tapi kemaksiatan itu akan disiksa nanti, akan dibalas nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekarang. Maka jadi ketika melihat sekali itu kita akan mengatakan Allahu Akbar ataupun Subhanallah dan lain sebagainya. Engkau maha besar kasih sayangnya kepada hambamu. Karena ini di luar akal kemampuan nek panjenengan sampean kue ana wong gawe kesalahan ping 2 ping 3 arep rezekine ku mesti arep diputus. Angger sing biasa ngawe mesti arep ngawe. Angger 2 3 lah. Gusti Allah unggal menit tunggal detik sampean gawe kesalahan tapi rezekine ati anu. Maka akal manusia itu tidak mampu untuk memikirkan ke situ. Hanya melihat orang tersebut itu kita akan mengatakan subhanallah Allahu Akbar. Jadi
kekaguman yang terus menerus tidak terputus walaupun kita melihat Pak Imam misalnya. Imam, ya Allah, nama lu kayak kok tidak uri. Segap. Lagu dunia kan mati. Ya, tapi Gusti Allah ngewek belas kasihan. Terus akhirnya subhanallah Allahu akbar. Karena orang yang ma'rifat itu kekagumannya terus menerus dan tidak terputus. Tapi bila disandarkan kepada misalnya Pak Nasir dari wajah kekuatan gaib, ya bisa nang kegelapan weruh makhluk sing ora weruh, sing ora weruh sing nang wong umum misalnya. Nah itu kita kemudian gak gumun karena wong Gusti Allah berhak ngaweh wong sing ndek kehendaki kelebihan yang tidak sama seperti orang umum. Biasa-biasa Pak ya. Karena pada saat itu ketika melihat sesuatu yang kewarikul ada, itu langsung biasanya disandarkan pemarifat, disandarkan maring perilakunya Allah itu tidak ada di luar batas kemampuannya. Maka wajar-wajar yang jadi wadahnya Gusti Allah sing arep menyimpan ilmu itu maring awake seseorang. Itu maka nggak heran sama sekali. Dia wis pantes itu. Pangapuran iki. Yang pantes wong Gusti Allah berkehendak. Dan Gusti Allah Maha Kuasa. Pangapuran iki ora gumun. Jadi pangapura banget. Pangapura banget. Karena mau bisa anu ya, bisa nukel pasti kalau karatan dan lain sebagainya. Gusti Allah lagi berkehendak. Apa yang gumun gue dilelah tangannya sebagai wadah. Dan tidak ada kejadian di alam semesta ini kecuali dikehendaki oleh Allah, dan perilaku Allah tidak pernah ada di luar batas kemampuannya. Maka saya tidak gumun. Kayak gitu. Yes, jelas ya. Jadi akhirnya orang ngomongin, tapi segalanya gue ngomongin juga. Tergantung cara pandangnya lagi nih. Apakah fokusnya lagi pada ketidakmampuan akal saya, ataukah fokusnya pada hal itu perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah keluar dari batas kemampuannya dan kemahakuasaannya. Semoga bermanfaat tujuan buat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.